Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Faiha Rahmadisa dari kelas 11 F8. Video ini aku buat untuk memenuhi penilaian asesmen sumatif semester genap mata pelajaran geografi di SMA Negeri 18 Palembang. Pada kesempatan kali ini, aku mau membahas mengenai materi lingkungan hidup. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu lingkungan hidup? Jenis-jenisnya, faktor yang mempengaruhi kualitasnya, manfaatnya. Gimana kalau kita bahas bareng-bareng aja? Pasti seru kan? Nah teman-teman, jadi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 itu ialah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lain. Biotik dan abiotik itu ialah jenis-jenis lingkungan hidup. Lingkungan hidup terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lingkungan biotik, abiotik, dan sosial budaya. Yang pertama, lingkungan abiotik, yaitu lingkungan yang berkaitan dengan makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Secara khusus, lingkungan biotik diklasifikasi menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Selanjutnya lingkungan abiotik, yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda mati dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Contoh lingkungan abiotik adalah air, tanah, udara, cahaya matahari, kelembaban udara, suhu dan iklim. Dan juga lingkungan sosial budaya. Lingkungan hidup sosial ialah kesatuan ruang dengan sejumlah manusia yang hidup berkelompok sesuai dengan suatu keteraturan sosial dan kebudayaan bersama. Sedangkan lingkungan budaya ialah kondisi berupa materi maupun non-materi yang dihasilkan oleh manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Lingkungan memiliki beberapa fungsi yang sangat mempengaruhi kelangsungan hidup unsur-unsur yang ada di dalamnya. Secara umum, beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia antara lain ialah sebagai tempat untuk hidup, sebagai tempat untuk penghasil pangan makhluk hidup, sebagai penyedia sumber daya alam, sebagai penyedia mikroorganisme, sebagai penyedia oksigen, dan sebagai penyedia tanah. Kemudian, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan, yakni faktor alam dan faktor sosial budaya. Pada faktor alam, terdapat faktor yang disebabkan karena iklim, perubahan cuaca, kesuburan tanah, erosi, dan aktivitas gunung api. Lalu pada faktor sosial budaya, terdapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, tradisi masyarakat setempat, dan cara berpikir masyarakat. Keadaan lingkungan tidak selalu stabil tanpa masalah atau rintangan apapun. Justru permasalahan lingkungan semakin meluas dan kompleks. Contohnya, permasalahan seperti global warming, pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran pantai dan laut, serta peningkatan jumlah populasi. Namun, masalah-masalah lingkungan ini mempunyai upaya penyelesaiannya sendiri, yakni dengan meningkatkan tutupan hutan menggunakan tanaman penutup tanah, melakukan pelestarian udara, mengatasi masalah lingkungan air, melakukan pelestarian laut dan pantai, dan melakukan pelestarian tanah. Baik, mungkin itu saja apa yang dapat aku bahas. Aku ucapkan terima kasih bagi kalian yang menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat.